Yang pertama internet. Kenapa? Karena ketika kita migrasi ke sistem penyiaran digital, ada alokasi digital untuk internet. Nah, nanti bisa 5G, kan begitu. Artinya pemerintah mendapatkan lebih banyak pemasukan dari orang yang membeli kuota atau data untuk mengakses internet. Karena internet akan lebih cepat. Jadi pemerintah nanti kalau semakin lambat melakukan analog switch off, mereka akan rugi. Nggak ada pemasukan, apalagi zaman sekarang ini. Yang kedua, ASO itu juga menyerap tenaga kerja. Bisa dilihat bahwa lembaga penyiaran itu akan semakin banyak, ya, tidak seperti sekarang. Jadi semakin banyak, semakin bertumbuh sesuai dengan hakikat dari digital itu. Semakin hemat, tapi semakin jernih dan semakin bersih TV-nya. Semakin hemat artinya semakin banyak TV yang bisa kemudian muncul dinikmati oleh publik. Nah, artinya apa? Banyak kemudian penyerapan tenaga kerja di sektor industri penyiaran. Internet itu juga kalau sudah 5G akan muncul jenis usaha baru yang selama ini mungkin kita tidak bayangkan, dan itu sudah terjadi di negara-negara yang sudah migrasi. Jadi akan semakin banyak penyerapan tenaga kerja di sektor penyiaran atau industri penyiaran maupun penyerapan tenaga kerja ataupun munculnya jenis usaha baru di internet. Nah, pemerintah itu sangat diuntungkan. Nah, buat penonton sendiri seperti saya dan Anda, ya, warga negara, tentunya kita akan semakin banyak alternatif tontonan. Yang sekarang misalnya kita menonton terbatas, ya, jumlah televisi, nanti akan semakin banyak. Nah, kita akan semakin banyak tontonan, semakin banyak alternatif. Anak kita tentunya akan mudah kita arahkan. Kalau televisinya misalnya ada TV ramah anak misalnya, atau TV yang ramah perempuan. Nah, nanti KPI akan memandu, ya, dalam pengertian akan mengawal prosesnya sehingga keragaman konten itu terjadi ketika kita migrasi ke digital. Baik, intinya KPI akan terus mengawal, ya Pak Agung. Baik pemirsa, sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, mari kita jeda sejenak.